pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya, Gea. Dan tak ada lagi. Kata Mama, Dot sudah berangkat pagi tadi. Saat aku masih tertidur lelap, aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang tiba-tiba hilang begitu saja. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap lenggit-lenggit kamar tanpa suara. Matahari menembus tirai tipis, menyorot lembut ke wajahku. Tapi entah kenapa, sinarnya tidak lagi terasa hangat. Ada hampa yang merayap pelan di dalam dadaku, seperti udara dingin yang tidak bisa kuusir. Aku baru sadar betapa cepat waktu berlalu. Baru kemarin rasanya aku melihat Dot tersenyum di taman belakang. Rumah, meneh, aku saat aku masih berjuang untuk mengingat siapa diriku sebenarnya. Suaranya, tawanya, caranya memandangku dengan mata yang penuh ketulusan. Semuanya masih begitu jelas. Dan sekarang, dia sudah pergi. Tanpa sempat berpamitan, tanpa sempat aku bilang terima kasih, tanpa sempat aku mengucapkan satu pun kata yang ingin aku sampaikan selama ini. Kata Mama, Dot sempat mampir pagi-pagi sekali sebelum berangkat. Katanya, dia berdiri cukup lama di depan pintu kamarku, memandangi aku yang masih tertidur. Mungkin dia sempat ingin membangunkanku, tapi tak sanggup. Aku membayangkan wajahnya saat itu. Mungkin senyum kecil yang dipaksakan, menahan berat di hatinya sambil berbisik pelan, jaga diri baik-baik. Gea, membayangkan itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Ada sesuatu yang aneh di dalam diriku. Sejak pertama kali aku sadar dan mengenalnya, aku selalu merasa tenang saat dia ada. Tapi aku tak tahu kenapa. Sekarang, ketika dia tak lagi di sini, rasa tenang itu ikut pergi, meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah Dot bukan hanya seseorang yang kukenal beberapa minggu, tapi bagian dari hidupku yang jauh lebih lama. Bagian dari kenangan yang hilang, tapi masih berdenyut di dalam hatiku. Aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini cuma rasa bersalah, karena aku belum bisa sepenuhnya mengingatnya. Atau mungkin karena dia terlalu baik padaku. Tapi semakin aku menolak perasaan itu, semakin aku sadar, ini bukan sekadar kehilangan seseorang yang membantu. Ini lebih dalam dari itu. Ada ikatan yang tak bisa kujelaskan dengan logika, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Setelah sarapan, aku berjalan keluar ke taman belakang rumah. Tempat itu kini terasa berbeda. Angin yang biasanya menenangkan terasa dingin dan sepi. Bangku kayu di bawah pohon tempat kami biasa duduk bersama kini kosong. Tapi di sana masih ada gelas bekas teh yang ia tinggalkan kemarin sore. Aku sentuh perlahan. Masih ada sisa hangat. Atau mungkin itu hanya imajinasiku. Aku memejamkan mata, berharap bisa mengingat kembali setiap detik bersamanya. Tawa, percakapan, bahkan diamnya yang kadang lebih berbicara daripada kata-kata. Dot, aku berbisik lirih, nyaris tanpa suara. Kenapa rasanya seperti aku baru saja kehilangan seseorang yang begitu penting? Aku tahu aku belum sepenuhnya mengingat masa laluku, tapi hatiku tahu sesuatu. Aku dan dia pernah memiliki sesuatu yang besar, yang indah, dan yang nyata. Aku tak tahu apakah itu cinta, persahabatan, atau kenangan lama yang terpendam. Tapi setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa nyeri. Nyeri yang lembut, seperti luka lama yang mulai terbuka perlahan. Mama bilang, sebelum pergi, Dot menulis sesuatu untukku. Ia meninggalkan surat kecil di meja belajar. Aku mengambilnya dengan tangan bergetar. Tulisan tangannya sederhana, tapi dalam. Kalau suatu hari kamu mulai mengingat semuanya, jangan takut, aku akan selalu ada. Entah dimanapun kamu berada, dunia ini luas. Tapi aku percaya jalan kita akan bertemu lagi. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Kalimatnya sederhana, tapi penuh makna yang menembus jauh ke dalam hatiku. Aku peluk surat itu erat-erat, seperti memeluk sisa kehadirannya yang masih tertinggal di sini. Sejak itu, hari-hariku terasa berbeda. Aku mulai mencari Dot di dalam setiap hal kecil. Di hembusan angin, di aroma kopi yang ia suka, di setiap sore yang temaram. Kadang, saat langit berubah jingga, aku menatapnya lama, membayangkan Dot juga.
sedang menatap langit yang sama di Indonesia. Ada jarak yang memisahkan kami, tapi di antara langit dan waktu, aku merasa kami masih terhubung. Dan di tengah keheningan sore itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau suatu hari nanti, aku bisa mengingat semuanya. Aku akan menemukan Dot. Aku ingin mengucapkan semua hal yang belum sempat kuucapkan, tentang rasa terima kasih, tentang rindu yang tumbuh tanpa izin, dan tentang hati yang ternyata tak pernah benar-benar lupa. Sebab kini aku mengerti, kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah ketika seseorang pergi, tapi ketika kita baru sadar bahwa kehadirannya berarti segalanya. Saat dia sudah tak lagi di sini,